Bencana alam merupakan salah satu fenomena yang kerap terjadi secara tiba-tiba, tak terkecuali Aceh, terutama pantai barat selatan yang merupakan wilayah rawan bencana. Pada Jumat pagi, dua getaran gempa mengguncang pesisir pantai barat selatan Aceh secara tiba-tiba. Getaran gempa berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkekuatan 8,5 skala Richter yang berpusat di 44 km barat daya Melabuh, Aceh Barat dengan titik koordinat 2,12 lintang utara dan 96,53 bujur timur dengan kedalaman 27 km. Dengan kekuatan gempa yang begitu besar, gelombang tsunami pun menyusul dari arah Samudra Hindia dengan ketinggian gelombang di luar perkiraan. Secara tiba-tiba menghantam kawasan pesisir pantai barat selatan Aceh. Respon tanda bahaya yang akan terjadinya tsunami dan segera berlari menuju ke titik aman yang diarahkan oleh Satgas Pemandu Evakuasi. Segera bunyikan sirine dan teruskan kepada posko-posko di wilayah yang terkena tsunami untuk mengarahkan evakuasi. Lanjutkan. Ya. Terima kasih. Ya. Udah punya bunyi 3, 2, 1. Raungan sirine tanda peringatan seakan menyatu dengan teriakan panik yang seolah menjadi irama yang sangat mengerikan Jumat pagi. Ribuan langkah kaki seakan bergemuruh menandingi gemuruhnya gelombang tsunami dengan kecepatan tinggi menghantam daratan bumi Teguh Umar. Warga yang menyelamatkan diri pun berlari menuju ke tempat yang lebih aman, seakan berlomba dengan maut yang mengejar. Petugas di posko pun melakukan analisis data cepat akan risiko hantaman tsunami berdasarkan informasi dari pemerintah daerah 1. Petugas Pusat Pengendalian Operasi yang memiliki Komando Pengendalian atau KODA. Setelah menerima informasi analisis dari posko pengendalian operasi akan terjadinya gelombang tsunami, Komando Pengendalian Aceh pun mengeluarkan perintah evakuasi dengan membunyikan sirine serta menyebarkan arahan perintah evakuasi kepada Satgas Penyebaran Arahan dan Pemandu Evakuasi.
Lalu petugas pengendalian operasi menerima informasi terakhir dari Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa tsunami telah berakhir. Instansi terkait dalam penanggulangan bencana segera menuju titik kumpul. Satgas lapangan pun mendirikan dapur lapangan, MCK darurat, dan sanitasi. Ribuan penduduk yang menjadi korban pun mengungsi ke tempat yang lebih aman dari lokasi bencana. Di tengah trauma yang tidak terobati, kebutuhan makanan pun menjadi kendala bagi korban yang mengungsi. Kelaparan pun menjadi tontonan baru di depan mata. Informasi yang menyebar pun akhirnya mendatangkan harapan baru bagi korban bencana. Tanggap darurat langsung dapat dirasakan setelah adanya koordinasi antara Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Pangdam Iskandar Muda. Langkah evakuasi korban selamat maupun korban luka dan meninggal dunia langsung dilakukan dari 4 titik lokasi yang terkena dampak bencana terparah. Pangdam Aceh tentang situasi terakhir hari ke-6 bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah Korek 12. Saya permintaan dari Pak Gubernur. Kesempatan ini kita sama-sama tahu bahwa bencana alami tidak diduga kapan datangnya, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bertindak berupaya mengatasi situasi yang berlaku selama ini, dan juga sudah berfungsi. Akibat kelangkaan sembako ini, kriminalitas meningkat, terjadi operasi saat ini. Kemudian kondisi kesehatan masyarakat mulai menurun, mulai terjangkit berbagai macam penyakit, terutama di daerah-daerah pengungsian. Rata-rata mereka terjangkit penyakit ispa, kemudian penyakit kulit, dan mungkin juga sebagian dari mereka memang pada saat sebelum gempa. Kemudian tenaga-tenaga medis yang ada sampai dengan saat ini memang terbatas, tapi masih dapat menangani kasus-kasus ringan yang ada di wilayah yang diterima. Jadi pada saya katakan tadi, memenuhi kebutuhan dasar, kemudian pakaian-pakaian, kemudian juga tambahan tenaga medis, dan kalau bisa masih ada dukungan transportasi udara. Kami sangat membutuhkan helikopter agar bisa mendistribusikan logistik sampai dengan wilayah-wilayah. Lalu Komando Pengendalian Darurat Aceh melaporkan hasil tim kajian cepat dan tim SAR ke Komando Pengendalian Aceh dan merekomendasikan Komando Pengendalian Tanggap Darurat Bencana dan Komando Pengendalian Lapangan. Komando Pengendalian Lapangan memerintahkan Satgas-Satgas untuk segera melakukan aktivitas kegiatan tanggap darurat. Aktivitas tanggap darurat pun langsung dilaksanakan oleh Satgas SAR dengan melakukan pencarian dan penyelamatan berdasarkan informasi yang diterima posko dari masyarakat. I want them to
indigo turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I wanna see a fade, fade as black, black as night, black as gold. I wanna see the sun blotted out from the sky. I wanna see a fade, 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 fade as black. Yeah. Dengan menggunakan kendaraan milik TNI dan kepolisian, serta dibantu ambulans dari Palang Merah Indonesia, Badan SAR Nasional, Dinas Sosial, Provinsi dan Kabupaten, serta ambulans dari sejumlah badan penanggulangan bencana yang ada di tubuh pemerintahan sipil, para korban menjalani proses evakuasi. Satgas Perlindungan Kelompok Rentan memandu kelompok rentan untuk menuju ke tempat penampungan dan melakukan penanganan terhadap korban, lalu berkoordinasi dengan Satgas SAR untuk merujuk korban ke rumah sakit terdekat. Sementara untuk berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan misi penyelamatan, alat komunikasi yang menjadi andalan adalah Radio Very High Frequency atau VHF dan High Frequency atau HF yang memang menjadi alat komunikasi dalam dinas kemiliteran, serta juga dimiliki oleh sejumlah warga sipil yang tergabung dalam Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI dan Organisasi Radio Amatir Indonesia atau lebih dikenal dengan ORARI. Kegiatan tanggap darurat pun dilaksanakan oleh Satgas Pemenuhan Kebutuhan Dasar, yaitu mendirikan tenda darurat, sanitasi, MCK, listrik, dan kegiatan dapur lapangan, serta melakukan pendataan jumlah pengungsi di titik penampungan. When your day is long and the night is yours alone, when you think you've had enough of this life, well, hang on.
Sementara Satgas Pemulihan Fasilitas Kritis melakukan aktivitas memulihkan dan memperbaiki fasilitas kritis. Sometimes everything is wrong. It's time to sing along when your day is not done. If you feel like letting go, if you're sure you've had Untuk mengevakuasi dan menangani korban didirikan 15 titik lokasi pengungsian di 9 wilayah pesisir pantai barat selatan Aceh, yaitu di wilayah Aceh Besar, yaitu di Matai 2.024 orang, dan di Blang Bintang dengan jumlah pengungsi 3.694 orang. Di Aceh Barat, pengungsi diungsikan di wilayah Alup Penyaring dengan jumlah pengungsi 650 orang, dan Desa Lapang dengan jumlah pengungsi 830 orang. Di Aceh Selatan, pengungsi diungsikan ke Kecamatan Labuhan Haji dengan jumlah pengungsi 49 orang. Di Aceh Singkil, keseluruhan pengungsi yang berjumlah 4.643 orang diungsikan ke lapangan bola Mariam Sipoli. Di Kota Sabang, tepatnya di Pulau Weh, keseluruhan pengungsi yang berjumlah 250 orang diungsikan ke Desa Balohan. Di Aceh Jaya, 763 pengungsi diungsikan ke Gunung Jara, serta 827 orang diantaranya menetap di kantor camat Kurung Sabe. Di Pulau Simelu, 650 orang pengungsi diungsikan ke Bandara Lasikin. 800 pengungsi diungsikan ke SD Sindang Ganting, sementara 300 lainnya diungsikan ke Asrama Kodim 0115 Simelu. Sementara di Kabupaten Nagan Raya, pengungsi diungsikan ke Desa Suak Buluh dan Desa Ujung Fatihah, dan di Abdia, pengungsi diungsikan di Desa Blangpidi. Di saat para korban bencana membutuhkan bahan pangan, satu unit helikopter Bell milik TNI Angkatan Darat pun dikerahkan untuk menyuplai bantuan logistik kepada pengungsi dan mengevakuasi korban yang mengalami kondisi kritis. Relawan dari Palang Merah Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, dan kabupaten kota yang ada di Pantai Barat bersama Badan SAR Nasional saling bahu-membahu menyelamatkan korban luka dan korban yang tewas akibat bencana dahsyat ini.
Lalu kegiatan tanggap darurat pun selesai. Semua rentetan kejadian ini merupakan bentuk ilustrasi dalam kegiatan gladi posko dan gladi lapangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bersama Kodam Iskandar Muda yang diselenggarakan di wilayah Korem 012 Teguh Umar dengan mengambil tempat di Aceh Barat. Kegiatan ini sendiri dibuka oleh Kasdam Iskandar Muda di halaman Kompleks Sekolah Terpadu Teguh Umar yang memang berada satu lokasi dengan Makorem 012 Teguh Umar. Dengan diikuti oleh semua kesatuan yang ada di tubuh Korem 012 Teguh Umar serta seluruh instansi sipil baik dari pemerintahan maupun non-pemerintah. Adapun tujuan gladi posko untuk melatih satuan tugas penanggulangan bencana TNI secara terpadu dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dan Kota serta instansi terkait di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya dengan rencana siap menghadapi kondisi darurat bencana. Sasaran utama dari kegiatan ini juga adalah mencapai aspek strategis guna mewujudkan konsep strategis penanggulangan bencana berupa rencana operasi yang dapat dioperasionalkan sewaktu-waktu dalam rangka penanggulangan bencana. Selain aspek strategis, sasaran juga adalah aspek operasional, yaitu meningkatkan kemampuan perencanaan dalam bentuk prosedur tetap bersama pada penanggulangan bencana alam dan terciptanya kerjasama antar tim Satgas. Lainnya, kepolisian, pemerintah daerah, termasuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar ini untuk membela latihan ini, agar mereka mengerti dan memahami prosedur-prosedur atau aturan-aturan kemana mereka apabila suatu saat terjadi bencana dan bagaimana mengatasi bencana itu sehingga tidak terjadinya saling bertabrakan satu dengan yang lain, sehingga semuanya sudah mengerti kemana saya harus lari, kemana saya harus melintas. Bapak polisi juga dia harus mengatur lalu lintasnya kemana, dan para rescue tim yang lainnya juga PMI bagaimana dia mengevakuasi, menolong korban sehingga semuanya bisa tercapai dengan baik. Kenapa dipilih Kabupaten Aceh Barat? Kita pilih Aceh Barat ini karena mungkin karena sinilah tempatnya yang kita lihat ideal untuk kita berlatih, karena yang lalu-lalu kita melihat bahwasanya di sini juga cukup dahsyat dari laporan Bapak Danrem yang terdahulu, makanya kami titik beratkan kita latihan di sini, tidak menutup kemungkinan juga nanti latihan di tempat-tempat yang lain. Sasaran utama kegiatan ini juga memiliki sasaran khusus, yaitu untuk mewujudkan kemampuan unsur-unsur TNI dan instansi sipil dalam menghadapi kondisi bencana di Aceh dan sekitarnya. Untuk mewujudkan kesiapan kesiagaan unsur-unsur TNI dan instansi sipil terkait dari menghadapi kejadian bencana. Untuk materi gladi yang dikembangkan yaitu doktrin TNI Angkatan Darat dengan mengaplikasikan pola operasi militer selain perang.
dalam operasi membantu penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan tanggap darurat. Dalam kegiatan ini juga dikembangkan manajemen teritorial yang berbasis pada materi komunikasi sosial binaan teritorial. Pembinaan latihan juga menambah pemahaman bagi peserta geladi dalam perannya. Sistem komunikasi dan koordinasi pada operasi tingkat korem juga menjadi persyaratan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Maka perlu diterapkan dalam gladi posko ini, sehingga terbangun pola kerjasama secara terpadu dan efisien dalam penanggulangan bencana alam. Menjelaskan, menginformasikan situasi terakhir sampai dengan hari ke-8 pelaksanaan kegiatan tanggap darurat yang kita laksanakan di wilayah Korem 012 kemarin ini. Yang pertama mengenai roda pemerintahan. Kalau beberapa hari yang lalu roda pemerintahan di wilayah Banda Aceh dan di Aceh Barat belum berjalan dengan baik. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah bisa berlangsung walaupun masih menggunakan gedung-gedung darurat. Silakan agak laporan kelenteng. Kembali ke depan. Balik kanan. Maju. Jalan. Ada kesalahan yang benar-benar dan yang pada hari ini Jumat tanggal 12 Oktober 2020 pukul 14.45 waktu Indonesia Barat dari Posko 1 dan dari lapangan penanggulangan bencana alam Satuan Jajaran Penanggulangan Bencana saya akan menanggapi ditutup. Pesan harapan dengan pelaksanaan gladi posko dan gladi lapangan ini dapat menciptakan kesiapan semua pihak dalam menghadapi berbagai kemungkinan kejadian bencana di daerah yang sangat rawan dengan kejadian bencana alam apapun bentuknya, sehingga dapat meminimalisir korban jiwa dari masyarakat di wilayah rawan bencana. Karena kejadian tsunami pada 26 Desember 2004 merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Semoga kejadian yang sama tidak terulang lagi di Indonesia dan tidak ada lagi air mata bertumpah, sehingga Aceh ke depan dapat menggapai harapan masa depan yang lebih baik. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow.
much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself,